Nama saya Kadek Diah Chandra Pramesti dengan NIM 20020139770. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai konsep dasar dan peran strategis penetapan lokasi dalam menentukan keunggulan bersaing. Salah satu keputusan yang paling penting yang dibuat oleh perusahaan adalah di mana mereka akan menempatkan kegiatan operasional mereka. Maka, keputusan yang harus diambil selanjutnya oleh manajer operasional adalah strategi lokasi. Lokasi yang strategis adalah wilayah penempatan operasi produksi sebuah perusahaan yang dapat memberikan keuntungan maksimal terhadap perusahaan tersebut. Karena tujuan strategi lokasi adalah untuk memaksimalkan keuntungan lokasi bagi perusahaan. Keputusan yang paling penting yang perlu dibuat oleh perusahaan adalah di mana mereka harus menempatkan operasi mereka. Aspek internasional keputusan ini adalah sebuah indikasi bahwa keputusan lokasi bersifat global. Lokasi sangat mempengaruhi biaya, baik biaya tetap maupun biaya variabel. Lokasi sepenuhnya memiliki kekuatan untuk membuat atau menghancurkan strategi bisnis sebuah perusahaan. Kerja keras yang dilakukan manajemen untuk menetapkan lokasi fasilitas yang optimal merupakan investasi yang baik. Keputusan lokasi sering bergantung pada tipe bisnis. Untuk keputusan lokasi industri, strategi yang digunakan biasanya adalah strategi untuk meminimalkan biaya. Sedangkan untuk bisnis eceran dan jasa operasional, strategi yang digunakan terfokus pada memaksimalkan pendapatan. Materi yang kedua yaitu faktor-faktor yang menentukan penentuan lokasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penentuan lokasi dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, faktor utama atau primer. Faktor-faktor yang termasuk dalam faktor utama yaitu letak pasar. Letak pasar adalah alasan utama perusahaan mendirikan pabriknya dekat dengan daerah pasaran hasil produksinya, agar dapat lebih cepat melayani konsumen atau barang hasil produksinya. Maka, pelayanan kepada konsumen akan menjadi lebih cepat. Yang kedua, letak dari sumber-sumber bahan mentah. Letak dari sumber-sumber bahan mentah yang berkecenderungan untuk meletakkan pabriknya di daerah yang dekat dengan sumber bahan mentahnya. Didasarkan atas pertimbangan biaya pengangkutan ke pabrik adalah besar atau mahal karena volume dan berat, serta jarak bila jarak pabrik adalah agak jauh. Yang ketiga, pelanggan. Pelanggan menentukan kemana mereka akan mendapatkan pelayanan. Pelayanan lebih baik dibuatkan di lokasi yang dekat dengan pelanggan. Yang keempat, biaya. Biaya operasi menjadi faktor penentu yang dominan dalam penelitian. Yang kelima, pesaing. Beberapa bidang usaha justru memilih lokasi dekat dengan pesaing agar dapat mengobservasi berbagai sumber daya dan gambaran pelanggan di mata pesaing. Yang keenam, terdapatnya fasilitas pengangkutan. Untuk melaksanakan kegiatan pengangkutan, ada 4 jenis fasilitas yang sering digunakan, yaitu kereta api atau truk angkutan jalan raya, pengangkutan melalui air, dan pengangkutan melalui udara. Yang ketujuh, suplai dari buruh atau tenaga kerja yang tersedia. Pimpinan perusahaan hendaknya berusaha mencari tempat untuk lokasi perusahaan atau pabriknya di daerah yang tersedia cukup banyak tenaga kerja dan kualitas serta skillnya tinggi. Yang kedua yaitu faktor sekunder. Faktor-faktor sekunder ini antara lain yaitu rencana masa depan dari tanah dan gedung, kemungkinan perluasan terdapatnya fasilitas servis, dan terdapatnya fasilitas pembelanjaan water supply tinggi atau rendahnya pajak, dan undang-undang perburuhan di masyarakat di daerah itu, dan iklim serta tanah perumahan yang ada, dan fasilitas-fasilitas lainnya. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Nilo Gedewahini Dharma Pratiwi dengan NIM 20020139770.
73. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu metode penentu lokasi, location factor rating, dan center of gravity technique. Yang pertama ada location factor rating metode. Location factor rating adalah sebuah metode penentu lokasi yang mementingkan adanya objektivitas dalam proses mengenali biaya yang sulit untuk dievaluasi. Faktor yang dipertimbangkan ada faktor kualitatif maupun kuantitatif, dianalisis dengan cara mengkuantifisir semua faktor. Yang kedua ada center of gravity technique atau sering disebut dengan COG. Center of gravity technique merupakan sebuah teknik matematis yang digunakan untuk menemukan lokasi yang paling baik untuk suatu titik distribusi tunggal yang melayani beberapa toko atau daerah. Metode ini memperhitungkan jarak lokasi pasar, jumlah barang yang dikirim, dan biaya pengiriman. Baik, selanjutnya ada tantangan atau isu strategi dalam strategi lokasi. Industri retail terus berubah seiring dengan perubahan teknologi dan perkembangan dunia usaha, serta kebutuhan konsumen. Bisnis retail adalah keseluruhan aktivitas bisnis yang terkait dengan penjualan dan pemberian layanan kepada konsumen untuk penggunaan yang sifatnya individu sebagai pribadi maupun keluarga. Agar berhasil dalam pasar retail yang kompetitif, pelaku retail harus dapat menawarkan produk yang tepat dengan harga, waktu, dan tempat yang tepat pula. Oleh karena itu, pemahaman terhadap pelaku retail terhadap karakteristik target pasar atau konsumen yang akan dilayani merupakan hal yang sangat penting. Ada beberapa hal yang penting harus diperhatikan dalam bisnis retail untuk mengembangkan keunggulan bersaing. Yang pertama ada loyalitas konsumen. Loyalitas konsumen berarti kesetiaan konsumen untuk berbelanja di lokasi retail tertentu. Yang kedua ada program loyalitas. Program loyalitas adalah bagian dari keseluruhan manajemen hubungan antar konsumen. Yang ketiga ada lokasi. Lokasi adalah faktor utama dalam pemilihan untuk konsumen. Ini juga merupakan keunggulan bersaing yang tidak mudah ditiru. Yang keempat ada manajemen sumber daya manusia. Retail adalah bisnis tenaga kerja intensif. Para pegawai memiliki peranan penting dalam memberikan layanan pada konsumen dan membangun loyalitas konsumen. Yang kelima ada sistem distribusi dan informasi. Yang keenam ada barang-barang yang unik. Mengembangkan merek-merek berlabel yang merupakan produk-produk yang dikembangkan dan dipasarkan oleh retail dan bahannya tersedia dari retail tersebut. Yang ketujuh, layanan. Dibutuhkan waktu dan usaha untuk membangun sebuah tradisi dan reputasi untuk layanan konsumen. Karena layanan konsumen yang bagus merupakan aset strategi yang sangat berharga bagi perusahaan. Terima kasih.